underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, pemerintah berencana memberikan hak cuti kepada ASN saat istrinya melahirkan. Artinya pria PNS akan diberikan hak cuti ayah sampai 15 hari. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Luar biasa. Ya. Jadi kalau situasinya seperti ini, makin banyak orang yang antri berbondong-bondong untuk menjadi pegawai negeri, aparatur sipil negara. Namanya keren ya. Namanya keren, fasilitasnya hebat ya. Siapa yang tidak kepengin? Ya. Sekarang kalau kita cerita soal kelahiran ya, itu sekarang negara-negara yang maju, termasuk Singapura, Hong Kong, Tiongkok, Jepang, apalagi Eropa, Finlandia, Denmark dan sebagainya itu tingkat kelahiran dari anak itu makin lama makin merosot. Ya, kalau ini terjadi terus, itu dikhawatirkan nanti penduduknya itu makin lama makin berkurang. Jadi pemerintah yang negara-negara maju itu bingung. Ini kalau sampai jumlah penduduknya berkurang terus, nanti mau kemana bangsanya dia itu kan? Kalau cari tenaga kerja terus mengimpor tenaga kerja dari luar, ya misalnya begitu. Tapi lama-lama kalau begini terus kan repot. Ini bisa terjadi suatu bangsa itu bisa jadi hilang gara-gara ya kaum mudanya, baik cewek maupun cowoknya tidak mau punya anak lagi. Ya, itu yang terjadi kan, sehingga apa yang dilakukan sama mereka? Ya, mereka melakukan, kalau kamu mau pacaran aja tuh, udah dikasih duit sama pemerintah. Ya, pacaran kan antara laki sama perempuan kan, dapat tunjangan pacaran. Begitu you married, kawin, dapat lagi tunjangan kawin. Ya, hamil, dapat tunjangan hamil. Melahirkan, dapat hadiah lagi. Ini semua dalam rangka merangsang agar penduduk dari negara-negara maju tadi itu mau mempunyai anak. Ya, kan luar biasa ini. Ya. Nah, sekarang apakah di Indonesia itu kekurangan kelahiran? Enggak kan? Penduduk Indonesia itu yang 240 juta sekarang ya kan? Itu kan diperkirakan dalam tempo 2-3 tahun, 5 tahun lagi menjadi 250 juta, menjadi 270 juta dan sebagainya. Sehingga produktivitas di dalam bikin anak itu di Indonesia kan belum kurang. Masih maju terus kan? Bahkan ada yang ngomong dulu programnya KB zamannya Orde Baru, di mana satu keluarga cukup 2 anak, 2 anak cukup. Itu semboyannya kan seperti itu kan, 2 anak cukup. Itu sekarang kan banyak yang melanggar. Ya, kalau kita iseng-iseng tanya, anak mah berapa? 3. Berapa? 5. Ya, ini tuh udah menjadi umum. Jadi sebetulnya Indonesia itu tidak kekurangan produksi anak. Ya, jadi yang namanya nanti bonus demografi itu Indonesia bagus. Ya, tetapi ada aturan ASN yang seperti ini. Kalau istrinya melahirkan di mana-mana ya, itu di dunia yang dapat hak cuti melahirkan tuh ya ceweknya, lakinya tuh nggak ada. Nah, sekarang Indonesia yang masih produktif bikin anak, istrinya punya anak, suaminya dapat hak istimewa lagi untuk mendampingi istri yang punya anak itu. Ya, kemarin katanya 15 hari. Tapi belakangan 30. akan dapat cuti 40 hari. Wah, ini yuk gimana nih? Ya, apa sesuai dengan semboyannya? Pemerintah kan teriak-teriak terus kan, kalau mau sampai Indonesia emas itu semua rakyat semua harus jiwanya itu harus kerja. Nah, tapi kalau peraturannya seperti ini tuh, apakah peraturannya itu mendorong untuk kerja? Jangan-jangan nanti malah
keluarga-keluarga di Indonesia itu pengennya punya anak saja, produksi anak yang banyak. Jadi mestinya ini jangan diberlakukan lah. Ya. Saatnya kita harus berjuang dengan betul. Jangan mikirin dulu welfare, jangan mikir dulu kenikmatan yang diperoleh oleh penduduk. Ya jangan mikir seperti itu. Bayangin kemarin waktu ada pembagian sembako aja, orang sudah pada teriak-teriak. Ya, yang teriak-teriak lo ya. Itu loh, kenapa dikasih ikan? Nggak dikasih pancingnya saja. Ya kan? Nah, sekarang nggak ada angin, nggak ada apa-apa, punya anak istrinya, suaminya dapat cuti 40 hari. Ini maksudnya apa? Kan jadi susah. Dia nggak bisa seperti ini. Ini akan apa yang dicanangkan oleh pemerintah, yang digaung-gaungkan masyarakat agar produktivitasnya tinggi, ya, agar kerja. Itu kan digembosi sendiri oleh pemerintah. Kalau peraturannya seperti ini, ya. Jadi sekarang kalau dipertanyakan, mana yang lebih penting sih? Kemakmuran atau keadilan? Ya kemakmuran dulu. Kalau sudah kemakmuran baru keadilan. Ya, jadi jangan keadilan dulu baru nanti kemakmuran, itu nggak bisa. Ya, baru ngumpul sedikit dibagi rata semua. Nah, nanti semua orang yang tidak kepingin bekerja, yang santai-santai, yang malas-malas, ya kalau perusahaan-perusahaan negara yang katanya untungnya banyak itu ratusan triliun itu duitnya dibagi aja ke rakyatnya supaya adil, gitu. Semua adil tapi semua miskin gimana? Ya harus dibikin situasi supaya kaya raya dulu baru keadilan. Itu baru bisa tercapai. Jadi jangan sama rata tapi sama miskin. Nah, ini nggak boleh ya. Jadi peraturan 40 hari cuti untuk suami yang istrinya sedang melahirkan itu sebetulnya nggak benar. Kalau kita lihat itu netizen yang komentar tuh lucu-lucu loh. Ya ada yang ngomong kalau gitu sekarang ASN itu singkatannya lebih bagus diganti aja. Aparat suka nyantai. Ya, terus ada lama-lama ini orang laki ini jadi nggak usah kerja aja ya. Jadi ngopeni aja anak sama ngopeni istri di rumah. Ya, jadi mestinya ini jangan diberlakukan lah. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Jika Anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen.